Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, untuk kesekian kalinya kita lanjutkan telaah kita tentang Al-Fatihah sebagai pengetuk dan pembuka pintu hati. Setelah kita ketuk hati kita bahwa tugas kita keseharian adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ibadah apapun yang kita lakukan adalah waktu doa yang mustajabah. Maka kita beribadah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetuk pintu hati berikutnya adalah firman Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang benar. Kenapa mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk berdoa, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar? Allah Maha Tahu. Sifat manusia bolak-balik, hati manusia bolak-balik. Iman pun yazidu wa yanqus. Iman kadang-kadang pasang dan juga kadang-kadang surut. Ketika surut inilah biasanya manusia digelincirkan dengan berbagai macam sebab, digelincirkan oleh syaitan. Sehingga tidak mustahil orang yang katakanlah misalnya awalnya begitu dia orang baik, tapi begitu digelincirkan oleh syaitan dengan godaan-godaan duniawi, maka kemudian tergelincir. Dalam kondisi kita tidak berdaya, dalam kondisi kita agar supaya kita tetap selamat istiqomah dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah tuntun di dalam surat Al-Fatihah dengan firman-Nya, Ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap berada dalam jalur jalan yang benar. Nah, jalur jalan yang benar itu jalur jalan siapa? Jalur jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkan, teguhkan pendirianmu kepada agama Allah dengan penuh ketundukan. Kenapa? Karena fitrah manusia ada di dalam dinul Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada satupun yang bisa merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang kokoh, agama yang benar.
Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Sayang, terlalu banyak manusia yang tidak sadar bahwa fitrahnya ada di dalam dinul Islam. Nah, agar kita kemudian tetap berada di dalam jalur kebenaran dinul Islam, lidinil Islam, ya, untuk agama tetap di dalam agama Islam, maka Allah tuntunkan setiap kita membaca suratul Fatihah terbesit doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika bapak, ibu, saudara, saudari membaca suratul Fatihah dalam sholat maupun di luar sholat, dalam konteks apapun, kemudian sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, sadarlah bahwa intinya kita mohon bimbingan kepada Allah agar tetap istiqomah di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang benar yang akan membawa kebaikan kita, baik kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, iman kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Dalam keadaan surut itulah maka kemudian manusia bisa berbalik. Doa juga yang sangat terkenal di dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami sesudah kau memberikan hidayah kepada kami. Turunkanlah rahmatmu kepada kami ya Allah, karena sesungguhnya kau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Doa ini mesti banyak rutin kita baca supaya hati kita tidak berpaling kepada selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini loh jalanku, ini loh agamaku, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang kokoh. Ikuti dinul Islam. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, apa termasuk jalan pemikiran manusia. Karena di dalam praktek kehidupan agama itu ada dua, agama samawi, agama yang berdasarkan wahyu, dan agama ardi, agama produk pikiran manusia. Jangan kita mengikuti agama produk pikiran manusia. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Al-Fatihah sebagai pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, supaya pada waktu sholat ini kita betul-betul mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hidayah yang datang dari Allah, pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak kita perlukan. Supaya apa? Kita istiqomah dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak orang-orang yang akhir-akhir ini semula dia mendapatkan hidayah, tapi hidayah itu kemudian berkurang. Hidayah itu tidak dipelihara, hidayah itu tidak ditingkatkan, maka kemudian akhirnya hidayah itu pun hilang. Mungkin dalam sehari-hari kita sering mendengar, mana yang lebih baik, bekas santri atau bekas preman? Kita sepakat bahwa bekas preman jauh lebih baik daripada bekas santri. Kenapa? Karena bekas preman itu adalah preman yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju kepada yang baik. Kalau bekas santri atau bekas kiai, bekas ustadz dan sebagainya, maka itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Mungkin dia pernah jadi kiai, mungkin pernah jadi santri, bahkan mungkin pernah jadi ustadz, tapi kemudian imannya berbelok. Karena apa? Karena dia tidak mampu mempertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Terjadilah konversi agama, atau paling tidak dia tidak konversi agama, tapi kemudian dia melenceng dari pemahaman Al-Quran yang benar, As-Sunnah yang benar, pola hidup
agama yang benar, meninggalkan para ulama, ya, meninggalkan para orang-orang yang ahli hukum Islam dan lain sebagainya, dia rubah demi kepentingannya. Kenapa? Hidayahnya hilang. Oleh sebab itu kembali Al-Fatihah sebagai pengetuk pintu hati, Al-Fatihah sebagai pintu membuka pintu hati. Maka kita buka hati kita bahwa sesungguhnya kita tidak punya daya apa-apa kalau tidak karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullukum dhallun, kalian semuanya punya potensi sesat, illa man ihtadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya kalian aku akan berikan petunjuk. Nah, kesimpulannya Al-Fatihah pembuka hati ini, marilah kita jangan pernah berhenti mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kekuatan Allah diberikan kepada kita agar jangan sampai hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kemudian sirna begitu saja, berpaling begitu saja, hanya masalah-masalah duniawi yang sebentar, yang sifatnya sementara. Mungkin jabatan, banyak orang-orang yang karena jabatan kemudian hidayahnya dibuang. Mungkin karena harta, banyak orang yang karena harta kemudian hidayahnya dibuang. Mungkin karena anak, karena cintanya kepada anak maka hidayahnya dibuang. Mungkin karena calon suami atau calon istri maka kemudian hidayahnya terbuang. Hidayahnya akhirnya semakin jauh, dia hidup tanpa hidayah, dia hidup dalam kesesatan. Mungkin di dunia tidak nampak sesatnya, tapi di akhirat pasti akan tampak kesesatan orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada istiqomah di dalam jalur Shiratal Mustaqim. Maka ketika kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, tekankan di dalam hati kita, kita mohon petunjuk kepada Allah supaya kita tidak melenceng dari jalur hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.